Saldo rekening berapa? Aku nggak punya secara pribadi di rekening aku pribadi aku nggak punya uang. Jadi aku kalau mau apa-apa minta sama kantor. Udah ya, bener aku jujur aku nggak punya uang di rekening pribadi, sedikit, mungkin banyakkan kamu uangnya. Naik ke Kak, kenapa Kak Fitri deket sama Rosmeldianti? Oke, ini pertanyaan bagus juga. Sebetulnya aku deket sama siapa aja ya. Kalau selama aku diajak diskusi tentang pekerjaan atau tentang menyemangati tentang bisnis, itu aku senang gitu. Rosmeldianti salah satu remaja yang kalau datang ke kantor aku atau kalau telepon aku itu selalu berbicara tentang bisnisnya, bukan yang lain ya. Itu alasannya aku suka. Kamu juga boleh kalau kamu mau DM aku tanya-tanya tentang menyemangati apa sih kerjaan yang kalian suka atau gimana caranya untuk konsisten dengan pekerjaan yang kalian geluti, ya boleh diskusi itu. Rosmeldianti salah satu yang selalu diskusi itu sama aku. Apalagi lowongan pekerjaan kemarin udah, tapi aku lagi pekerjaannya itu lagi di bisnis aku yang baru. Aku lagi bikin klinik kemarin, kalau kalian ikutin yang dicari sementara terapis. Mau makan siang rencana apa? Nasi warteg. Kalau tinggalin ibu dosa nggak? Emang bener kata ibu, Kakak Fitri, kakak kena karma ya, berarti ibu fit sumpahin ibu. Nah ini sekali aku mau jawab ya. Aku sama ibu aku itu sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Kalau kalian bergunjing tentang aku dan ibu aku, sebetulnya kalian lagi salah paham. Kalau misalnya sekarang ibu aku lagi menjauh dari aku, itu udah biasa, karena aku dari kecil emang jauh dengan ibu aku, dan bukan aku berarti nggak sayang sama ibu aku tentu sangat sayang. Tapi seorang ibu itu pasti punya alasan yang kuat kalau sekarang dia sedang melindungi atau membela salah satu anaknya. Itu aku juga apresiasi, nggak apa-apa, karena untuk saat ini memang aku bukannya aku nggak butuh figur seorang ibu, sampai kapanpun aku butuh figur seorang ibu. Tapi kalau misalnya ada salah satu anak yang lebih disayang atau memang lebih membutuhkan dia untuk apapun lah, untuk image, untuk bisnisnya atau apa, dengan cara aku yang dikorbankan, aku nggak masalah gitu. Karena buat aku selama aku melakukan hal yang benar menurut aku, dan aku selalu mendoakan dimanapun ibu aku berada. Kalau saat ini ibu aku lagi lagi marah sama aku atau lagi benci sama aku, ya itu pilihannya. Tapi aku sebagai anak tentu nggak akan melakukan itu. Kalau masalah ibu dan anak salah paham tentu sering terjadi. Kalian juga pasti sering seperti itu. Tapi aku nggak mungkin mengentertain orang-orang atau haters atau netizen sebetulnya yang nggak penting juga untuk tahu kehidupan aku, antara aku dengan ibu aku, bagaimana kehidupan aku dengan ibu aku, bagaimana cerita aku dengan ibu aku dari kecil sehingga aku bisa ketemu ibu aku, sehingga aku remaja sampai aku melahirkan anak pertama. Aku tahu rasanya jadi ibu itu seperti apa. Dari itu aku berjanji sama diri aku sendiri, sama anak aku sendiri, hanya ibu yang mampu menukar nyawanya buat anak. Jadi aku akan melakukan apapun buat anak aku gitu. Kalau sekarang kalian melihat misalnya ya, ada beberapa orang, ada beberapa segelintir manusia yang mendurhakakan aku sebagai anak, ya nggak apa-apa, aminin aja. Mudah-mudahan Allah membukakan hidayah di hatinya. Aku nggak akan balas juga, aku nggak akan respon juga, karena sebaik-baiknya atau yang paling tahu itu urusan aku dengan ibu aku itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi aku nggak mungkin terprovokasi, atau aku nggak mungkin juga menanggapi, dan nggak mungkin juga berkomentar tentang ibu aku. Aku cinta banget sama ibu aku, dimanapun beliau berada, bagaimanapun kehidupannya. Aku selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberi kesehatan lahir batin,
Dan kalau aku sekarang ditanya, aku harus mencari, aku nggak tahu beliau ada di mana, tetapi beliau tahu aku ada di mana, dan kapanpun beliau butuh aku selalu ada buat dia. Itu ya. Jadi masalah ibu aku dari awal tahun sampai ini udah setahun lebih, sebetulnya aku nggak mau komentar karena aku tidak mau pasukan-pasukan sakit hati atau geng-geng pembenci yang ingin mempergunakan segala cara untuk memporak-porandakan keluarga aku. Kalau ada yang berhasil terporak-poranda itu udah jalannya, tetapi dari aku sendiri, aku tidak akan mungkin bisa kalian porak-porandakan gitu. Gitu ya. Jadi penjelasan aku tentang ibu aku tidak akan membalas. Dan misalnya sekarang kalau ibu aku lagi melindungi salah satu anaknya, ya itu pilihannya, dan sebagai ibu pasti melakukan apapun untuk anaknya. Kalau sekarang aku dibeginikan misalnya, ya aku udah biasa karena aku dari kecil sudah sendiri memang gitu, nggak apa-apa. Apalagi Ciko hijab denim, semangat lah. Jumat berkah Itasari, ya. Nah, kedengeran ya? Kak, tas kemarin yang dikasihkan ke Empok Alpa apa? Itu tas Vimela. Aku 7 bersaudara. 3 sudah nggak ada, sisa 4 lagi. Kak Fit baik banget, selalu positif thinking dengan ibunya. Harus positif selalu. Bagaimanapun, segimanapun cerita hidup kalian dengan ibu kalian, tetap kalian harus mendoakan, dan tetap surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dwigu 69, kenapa nggak dijawab? Apa pertanyaannya? Ulang dong, pelan-pelan. Adik aku hanya punya 1 adik, dan adik aku bernama Heni Camelia Salhuteru, ya. Kak Fitri, pendapat tentang Chelsea sekarang. Aku nggak punya pendapat apapun selain mendoakan mudah-mudahan Chelsea dimanapun berada sehat, bisa hidup tenang, semua cita-citanya tercapai. Pokoknya yang terbaik buat Chelsea. Kakak sama Kak Ola besanan ya, insya Allah. Halu. Dwi 69, kenapa dijuluki Ratu BSD? Nah, aku sebetulnya nggak suka dapat julukan itu, Ratu BSD, bukan aku. Jadi aku mah ratu di keluarga aku. Ratunya Cencen Kurniawan. Ciko hijab denim, jangan nangis loh. Jumaah ya. Ini Demi, aku suka berburuk sangka tentang kehidupan orang lain. Rasulullah juga buruknya perkataan, ya itu benar itu. Kak Fitria, terima kasih. Kenapa Kak Fit bisa selalu berpikir positif? Kenapa aku selalu berpikir positif? Karena aku udah pernah mencoba dan melewati. Hidup aku itu selalu negatif, hasilnya negatif juga. Di usia aku seperti ini, itu udah bukan waktunya lagi untuk suuzon ya. Kalau yang non muslim, suuzon itu berburuk sangka. Nah, karena kalau bangun pagi kita udah feelnya itu buruk sangka, itu kebawa sampai malam mau tidur, kebawa lagi sampai besoknya. Jadi bukannya nggak bisa, kalian harus bisa. Semua dari bangun pagi sampai merem itu harus positif gitu. Karena kebawa ke kerjaan dan ke kehidupan juga. Caranya gampang kok, mikir aja yang sejahat-jahatnya orang nih ya. Sejahat-jahatnya kita mengenal seseorang, yang kenal ya. Ini bukan netizen ya. Sejahat-jahatnya yang kenal, pasti ada sisi baiknya buat kita. Nah, kamu ingat aja kebaikannya gitu. Tapi kalau misalnya
kamu mikirin ucapan haters gitu yang mencaci maki atau apa, ya itu resiko dari bermain sosial media. Dan anggap aja memang mereka hantu gentayangan gitu, nggak usah dipikirin. Kalau yang impact ke aku itu kalau aku mengenal orangnya dan aku merasa merasa sesuatu yang nggak baik gitu terhadap diri aku. Nah itu aku mencoba seburuk-buruknya dia atau sejahat-jahatnya dia ke aku pasti ada sisi positifnya. Nah itu yang aku ingat. Nah benar, rugi kalau berburuk sangka sama orang karena kembalinya ke kita, itu betul. Chat-chat yang disebar betul atau enggak, aku tidak bisa menjawab betul atau tidak karena aku juga tidak mengikuti, aku juga tidak baca. Tetapi kalau misalnya ada chat-chat yang kira-kira dipercaya atau membahayakan orang lain isinya, tentu orang itu akan bertanya ke aku dan aku akan perlihatkan full chatting-chatting aku di tanggal itu dengan mereka gitu. Jadi buat aku mau seheboh apa chatting yang ada di mana-mana gitu, nggak mengganggu juga kehidupan aku karena aku ngerasa itu bukan hal-hal, aku tidak ada chatting aku yang membunuh, tidak ada chatting aku yang menipu orang, tidak ada chatting aku yang berkolusi atau berapa untuk berbuat berbuat yang kira-kira merugikan orang lain. Kalau chatting aku atau voice note aku untuk ngebela Nikita yang saat itu dipersekusi sama segerombolan orang, ya wajar lah menurut aku karena saat itu adalah Nikita dalam perlindungan aku dan Nikita hanya punya aku saat itu. Soal pemukulan, nah kalau soal pemukulan itu aku nggak mau komentar karena itu sudah diadili dan tidak ada bukti kalau Nikita terlibat. Itu ya kalian harus pintar. Kenapa Kak Niki mau jual tanah yang di Sentul? Karena dia mau beli rumah di Jalan Wijaya. Wah ya. Hubungan dengan Nindi bagaimana? Aku dengan Nindi baik-baik aja. Mana pertanyaannya lagi dong Kak Fit mengenai aku nggak akan komentar tentang itu, tentang chatting yang menurut aku juga banyak di rekayasa dan dipenggal-penggal ucapan-ucapan seperti apa. Tapi gini ya, untuk teman-teman yang bertanya ke aku kronologis atau ada kan kalau kita bikin chatting itu pasti ada atasnya ya, pasti ada atasnya tuh apa sih. Kalau kalian hanya baca semenggal tentu kalian akan pusing gitu. Tapi sudah ya, maksud aku ini kita lagi zaman susah. Toh aku sendiri yang aku nggak merasa aku dizolimi ya, karena memang aku nggak merasa ada orang orang yang menyebarkan chatting itu yang pertama kali ya tentunya menzolimi aku. Karena apa? Aku udah memaafkannya gitu, apapun perbuatannya aku sudah memaafkannya. Tujuannya apa? Untuk balik ke diri aku sendiri gitu. Pokoknya intinya cuma satu di hidup aku. Selama orang berbuat apapun di hidup aku tidak mengeluarkan darah. Ingat ya, selama orang berbuat apapun ke aku, selama aku tidak mengeluarkan darah, aku gak akan balas. Iya betul, pembenci akan tetap benci. Tapi kita pun nggak bisa nyuruh orang untuk suka sama kita dan nggak penting juga buat aku gitu. Kalau aku ada di sosial media untuk urusan yang kira-kira aku bisa berbagi cerita dengan kalian dan aku mah mau bangun tidur kayak mau tidur kayak mau cakep kayak mau jelek kayak ya aku post-post aja gitu karena aku nggak ada kepentingannya juga gitu.
Gimana nanggepin orang yang suka iri? Abaikan. Abaikan, kamu terus tetap konsentrasi dengan pekerjaan dan hidup kamu. Tuh. Tahun terzolimi sama keluarga. Kalau ada yang zolim, apalagi keluarga sendiri, kamu harus berusaha keras untuk memaafkannya. Harus bisa ya. Terima kasih kalau ada yang menganggap chat-chat itu hanya hiburan. Ya mudah-mudahan di masa pandemi ini bisa menghibur ya. Katanya Mbak Fitri suka ngutang dengan apa tadi, brand, tas-tas branded. Ya gini ya, kalau aku itu sebetulnya membeli barang itu bukan karena aku butuh atau aku karena mau. Kalian boleh tanya ke teman-teman aku. Kadang-kadang aku tuh membeli barang orang itu karena aku mau bantu, mau support gitu. Caranya dengan apa? Ya dengan aku bikin deal dengan mereka. Satu, aku nggak perlu amat. Kedua, juga niat aku juga untuk membantu jualan teman aku gitu. Tentu kalau misalnya itu bentuknya tas, aku juga bukan orang yang kaya banget gitu. Kalian harus tahu aku ini orang biasa. Kalau misalnya aku suka barang dan aku memang punya deal sama penjualnya, oke, aku mau bayar 3 kali atau 4 kali. Satu ya, selama kalian tahu kalian bayarnya dari mana, uangnya dari mana, ya wajar-wajar aja. Kalau misalnya kalian pengen punya, kalau aku tuh punya target di hidup aku. Kalau aku punya tanggung jawab, aku semakin semangat bekerja gitu. Jadi nggak usah dibikin sakit hati dan nggak usah ditanggapi juga omongan-omongan sampah-sampah begitu. Itu nggak akan membuat aku juga gimana-gimana. Biasalah, itu biasalah. Semua aksesoris samaan belinya sama Niki. Bukan sama ya, karena bentuknya begini-begini aja. Kadang-kadang juga itu tadi yang aku bilang, aku sama Niki itu selalu membantu teman-teman yang jualan gitu. Kalau aksesoris apa gitu kan, mereka Sailor Moon mentereng, utang yang penting mau bayar. Kamu punya utang nggak? Bisa bayar nggak? Intan dari Sukabumi, Nasrul Intan. Jam berapa ini ya? Jam 12, ingetin saya ya, mau jalan ya. Aku udah vaksin 2 kali. Bu Fit pernah ngomongin orang nggak? Pernah lah, nggak mungkin aku nggak ngomongin orang, pasti. Tapi maksudnya, oh ini, ya nanti aku kerjain dulu. Tapi maksudnya ngomonginnya itu ya ngomongin ringan-ringan aja. Kalau misalnya sampai gimana, enggak lah, aku nggak punya waktu juga. Jangankan Bu Fitri ngutang, kita pedagang aja. Aduh, kredit usaha rumahan ya. Ya, jangan pernah melihat hasil tanpa menghargai proses, betul. Minta ketuanya biar dapat kerja. Iya, semangat ya. Kak Fitri, kampung halaman Ciwidey. Ciwidey-nya daerah mana? Ciwidey-nya kalau sebelum situ Patenggang tuh kan ada pasar ya. Setelah pasar itu ada jembatan. Nah, rumah aku tuh sebelah kanan setelah pasar yang ada jembatan. Tapi aku udah lama nggak pulang ke sana. Tidak ada lowongan kerjaan admin. Nih, Tina, nggak buka lowongan kerjaan ya? Belum. Kak Fitri, ya Allah, sampai berkali-kali aku ngetik Sasira, ngetik naon, apa pertanyaannya?
Apa pertanyaannya, Sasira? Terima kasih. Bu Fitri, kapan-kapan kasih lihat rumah Ciwidey. Ya, nanti kalau aku udah pernah ke sana sama Nikita waktu itu. Foto aku ini Naira. Apa yang paling dipusingin selama COVID? Aku pusing kalau